Welcome back to my channel HPP Hapap bersama Ridho Ilahi Robi. Yes. Selamat datang di channel HPP Hapap, channel kreasi anak muda, kreasi anak Indonesia. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang harus berkarya? Aduh. Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan salah satu, bisa dibilang sahabat saya juga. Ini adalah teman satu angkatan. Narasumber. Ridho Ilahi Robi, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah khair. Khair, masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, sekarang sibuk apa? Alhamdulillah ada ya sedikit kesibukan lah. Ya. Belajar beternak, usaha. Mudah-mudahan hasil. Amin, amin. Kita doakan semoga apa yang diupayakan dia berhasil. Amin ya Oke, Allah. sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, alangkah baiknya support terus channel HPP Hapap, Ya. subscribe, like, komen, dan juga Oke. share videonya, oke? Iya. Akur? Aku Oke. supaya sukses. Amin, amin, amin. Tapi doakan Ustadz supaya sukses. Amin. Katanya. Nah, gini Pak Ustadz. Weh, Pak Ustadz apa? Kita panggil apa nih biar lebih friend, afdol? best friend. Best friend. Gini bro, ya gitu aja. Gini bro. Jadi Indonesia kali ini lagi dihebohkan, lagi viral banget nih di media sosial masalah kepulangan Habib Rizik Syihab dari Mekah ke Indonesia. Nah, Ya. penyambutannya yang begitu luar biasa, 100.000 atau mungkin jutaan orang ya. Jutaan orang menyambut kedatangan Al Habib. Berantusias. Berantusias, sangat berantusias sekali. Nah, di sini menjadi ada yang pro kontra ini. Betul. Ini tanggapan ente sendiri nih mengenai kepulangan Habib dari Mekah ke Indonesia, gimana tanggapan sendiri ya? Ya, tanggapan aneh sih ya. Memang perlu kita antusias kepada sang moderator ya, Al Habib Muhammad Rizik Syihab, karena Habib atau ulama inilah pemegang saham warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair, masuk aja, masuk. wabarakatuh. Nah, Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya. Karena sungguhnya para ulama inilah warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham terkecuali ilmu pengetahuan, dan dimana seseorang yang berpikir dan seseorang tersebut yang berani mengambil pengetahuan tersebut ialah orang yang banyak mendapatkannya. Karena ilmu inilah yang akan ilmu inilah yang akan membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya ya. Oke. Karena menurut para ulama laulal ilmu, karena seandainya tanpa ilmu lakana nasu pastilah manusia kalbahaim, seperti binatang. Seandainya manusia tidak mempunyai ilmu, karena dengan ilmu lah manusia patut dimuliakan. Karena tentang mulia inilah kita bukan mempertuhankan seseorang, akan tetapi kita memuliakan seseorang, dan harus kita memuliakan orang yang berilmu. Karena di luar seseorang tersebut, kita bukan memuliakan orang yang apa yang dilihat di luarnya, akan tetapi apa yang ada di dalamnya. Kita memuliakan apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmu pengetahuan atau ilmu
yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama, kepada para sahabat, kepada para ustadz. Dan begitu pun kita ketika kita membicarakan tentang hakikat, maka kita harus terlebih dahulu membicarakan syariat. Jadi begitu bagusnya orang yang berantusias ya menyambut kedatangan Al Habib ya. Ya ini jadi polemiknya itu ada yang mengatakan viral juga di media sosial ya, agak sedikit penghinaan sih terhadap Habib gitu kan, rame lah dibicarakan di media sosial. Ada yang menghina bahwa Habib itu adalah tukang obat gitu. Tukang obat, betul. Seperti kita ketahui, nama Habib, Habibullah, kekasih. Habib itu artinya kekasih. Kekasih. Legatal Indonesia, kekasih. Kekasih Indonesianya menjadi Habib itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu kekasih. Kekasih ya. Karena Habib inilah di dalam bahasa Arab maknanya kekasih, dan patut kita syukuri nama Habib, dan patut kita muliakan juga karena nama Habib inilah keturunan para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita syukuri dan yang patut kita antusiasi. Karena seperti kita memuliakan atau berantusias tentang lahirnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itulah kita berantusias. Maka seseorang ketika memuliakan hari kelahiran, bahkan kita bergembira, antusias terhadap keturunan Nabi datang dari Arab atau Timur Tengah ke Indonesia, kita berantusias, senang, menyambut kegembiraan. Seperti kita menyambut hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita gembira, masya Allah, tabarakallah. Maka disitulah Nabi pun senang dan bergembira kepada kita, dan begitupun kita bergembira dan antusias kepada turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya apa sih? Dia cari panggung kah? Pencitraan lah. Pencitraan. Ya. Jadi heran gitu kan. Tapi mungkin sebetulnya seperti yang kita ketahui, mungkin pernah dengar dia mengklarifikasi tentang benar punya teman yang bernama Habib. Iya kan? Mungkin dia memang benar punya teman yang bernama Habib, tidak berniat untuk menghina. Habib. Jadi maksudnya itu nama Habib yang dia kenal, sahabat dia lah, teman dia itu tukang obat. Jadi bukan diarahkan kepada Al Habib Rizik. Jadi ini ya sebenarnya sih momen sih sebenarnya. Jadi waktu bertepatan kedatangan Habib Rizik ke Indonesia kan disambut gembira. Dia juga kan agak berkuar-kuar ini kan. Iya betul. Dan ya jalanan rame lah, macet segala macam. Tapi Habib tukang jual obat gitu. Jadi tukang obat ini maksudnya teman dia kali ya. Tapi kenapa dia berbicara tentang mempunyai teman Habib di pas kedatangan ini kejanggalannya. Ya kita husnuzon aja dah. Husnuzon kita bisa. Semoga apa yang dia katakan itu emang ya benar teman dia, bukan menghina. Betul. Kita husnuzon, kalau seujun ya nggak boleh ya dalam agama kita. Nggak boleh. Jadi karena kita cinta damai lah ya. Jadi pada intinya sebagai kita umat Islam ya, keyakinan kita, jadi kita patutlah menyambut gitu kedatangan gitu kan dengan cara bersolawat segala macam. Iya, bersolawat. Betul. Berbicara tentang sholawat, karena bersolawat inilah memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang Nabi masih ada, dan ketika sampai sekarang di akhir zaman Nabi sudah tidak ada pun kita dianjurkan, karena memang di hadis Nabi pun ada tentang bersolawat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran, gitu kan. Siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali, ya kan, maka akan aku balas dengan 10 kali sholawat. Masya Allah, 10 kali lipat Nabi membalas. Kita bersolawat 1 kali, Nabi pun membalas 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat kalian yang nonton video ini, buat kalian yang subscriber Habib Papa, jangan lupa bersolawat, karena satu solawat kita akan dibalas 10 oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada
kata-kata penghinaan segala Penghinaan, macam. Ya, justru kita harus melindungi lah istilahnya, melindungi. Karena kita jangan sampai merugikan diri kita sendiri dan orang lain gitu. Jadi buat Mbak yang dituduh gitu kan menghina, semoga saja maksudnya tidak menghina. Ya. Dan semoga saja kedepannya lebih bisa mengayomi. Mengayomi betul. Karena kembali lagi kepada hati masing-masing kan. Ini ada satu topik lagi nih. Ya, betul. Mengenai ini masih tentang Habib Rizik. Ya. Ceramah dia segala macam yang membuat kerumunan ya, membuat jamaah dia, bahkan jamaah dia kan banyak nih, menyebabkan kerumunan begitu banyak kan. Apalagi sekarang katanya yang lagi viral banget corona segala macam. Ini ya virus corona. Ini masalahnya dua atasan, dua pejabat, Kapolda Jawa Barat, Kapolda DKI Metro Jaya itu dicopot dari jabatannya itu gara-gara dianggap tidak tegas dalam memberantas penyebaran virus corona nih, gara-gara ya kerumunan yang disebabkan oleh ceramah tabligh akbar yang disediakan oleh Habib Rizik gitu. Gimana tanggapan? Tidak berkomitmen dalam suatu tugas ya. Memang di dalam negara undang-undang atau hukum kan terkadang beda dengan hukum syariat Islam. Tapi terkadang juga memang di dalam undang-undang atau hukum negara pun memakai syariat Islam karena harus kan. Contoh seperti ini. Virus corona. Virus ya. Bahasa Arab virus. Bahasa Arab virus. Bahasa Indonesia virus. Bahasa Sunda virus. Virus ya, corona. Betul. Virus corona ini memang sebetulnya harus dan patut kita tinggalkan dan patut kita putus mata rantai virus corona ini. Karena jangan sampai kita merugikan badan kita sendiri, termasuk orang lain. Karena virus corona ini semakin kita selalu berkerumun, mungkin terus menyebar tidak habis-habisan. Dan ikhtiar kita inilah ya tanpa berkerumun setiap hari, kecuali mungkin penting banget ya, penting banget. Banyak itulah penting. Karena ketika kita ikhtiar dengan ya walaupun kita tidak ikhtiar dengan cara secara signifikan, akan tetapi kita dengan cara perlahan memutus tali rantai virus corona ini dengan cara tidak berkerumunan, itu akan lebih baik. Akan tetapi mungkin ada dua pendapat Al-Habib Muhammad Rizik As-Syihab ini, bahwa ada pendapat lain memang masih bisa diperbolehkan ketika kita mengambil rujukan atau seperti pengajian atau tabligh akbar, kemaslahatan agama itu diperbolehkan untuk akan tetapi menurut pandangan Islam kan ada dua pendapat. Nah kan ini fikih itu seperti sholat pun banyak pendapat, maka ini juga banyak berpendapat. Nah mungkin Al-Habib pun kita kan orang awam atau orang yang jauh lebih mengerti gitu kepada Habib. Al-Habib pun mungkin punya punya dalil atau pegangan dia sendiri, sebagaimana mungkin yang dia ketahui karena pengalaman beliau lebih luas dan lebih mumpuni ilmunya ketimbang kita. Tapi yang saya ketahui memang sering orang di dalam masyarakat atau negara itu mengambil yang dalil yang ini, yang kita memutus tali mata rantai tali virus corona. Akan tetapi jikalau memang betul pejabat kita kepolisian atau Kapolda atau TNI memang betul dia sangat antusias, bahkan penjabat sampai dia memperbolehkan kerumunan yang di dalamnya pengajian karena kebaikan, terkecuali memang tidak ada kebaikan, itu memang yang seperti saya bilang tadi, seperti sholawat, dia memang selalu
ingin mendaumkan dan mensyariatkan Islam. Memang kita husnuzon gitu ya. Jadi kita berprasangka baik aja Berprasangka gitu. baik, mungkin siapa pejabat atau Kapolda TNI ini melakukan ini memang dia karena antusias dan gembiranya gembira. menyambut kedatangan Al-Habib keturunan Nabi Muhammad SAW hingga bertahun-tahun tidak berpulang ke Indonesia. ke tanah Indonesia. Pokoknya buat pejabat tuh kan, semoga aja tidak ada unsur politik ya. Semoga aja tidak ada unsur politik pencopotan kedua Kapolda tersebut, karena kan ada yang berpendapat juga bahwasanya Kapolri sekarang nanti mau ada pemilihan Kapolri lagi, masa jabatannya mau habis di tahun 2021. Ini kedua orang ini mungkin kandidat kuat, jadi dia dicopot gitu, takutnya jadi Kapolri. Pokoknya kita husnudzon aja lah. Husnudzon, semoga aja tidak ada permainan politik pada saat pemutusan ataupun pencopotan jabatan. Ya, maka betul, kembali lagi kepada tadi mungkin bisa kita lanjutkan ke pembicaraan Al-Habib. Al-Habib ini dilarang oleh negara, dilarang untuk berkerumunan oleh negara. Mungkin presiden ini sangat gerah. AC-nya nggak ada, maklum, pakai alami. Ya, dilarang oleh pemerintah memakai hukum itu. Memang tadi yang saya bicarakan, shollu fi buyutikum, sholat pun yang wajib kita harus di rumah dan harus meninggalkan kerumunan. Itu sholat, apalagi ini berkerumunan. Dia memakai dalil itu. Akan tetapi kenapa dia ketika pemilu tidak memakai dalil itu, betul kan? Ya. Ketika memakai kebaikan, pengajian sebagainya, dia memakai dalil itu, tapi akan tetapi dia untuk keperluan pribadi dia, pemilu, bahkan pemilu serentak kan, diperbolehkan untuk berkerumunan. Maka inilah yang bermasalah di dalam negeri ini itu gitu ya. Jadi sih sebenarnya saya juga sih sebenarnya kurang serak sih pemilu yang sekarang, kurang apa ya? Ya, kurang serak betul. Kurang setuju lah. Kurang setuju pemilu sekarang itu nggak dibatalkan gitu. Jadi terus dilanjutkan. Kenapa? Karena dalam tahapan-tahapan pemilu, kalau menurut saya pribadi, pasti ada yang namanya kampanye. Sudah terbukti ada beberapa kampanye, orang kampanye kan mengundang orang banyak gitu pasti, kan. Jelas. Pasti kan. Pasti. Nggak ada dong namanya kampanye. Nggak ada orang. Itu namanya bukan kampanye. Bukan kampanye, tapi kampingi. Pokoknya itulah. Saya juga agak nggak setuju dengan pilkada serentak terus dijalankan, sedangkan posisi kita masih COVID. Jujur saya sebagai orang biasa, sebagai orang yang hobi sepak bola nih. Jadi kayak gini, ini berkaitan juga dengan sepak bola. Karena sepak bola Liga 1 Indonesia ini ditunda gara-gara corona. Tidak boleh berkerumunan. Kenapa pilkada serentak diperbolehkan? Ini yang menjadi kemarahan saya sih. Betul. Sebagai pencinta sepak bola gitu kan. Ada kenjagalan di situ. Di situ. Tapi kita gimana nih? Apakah kita tetap husnuzon? Harus. Tetap kita dari awal tetap husnuzon, akan tetapi kita harus berpesan kepada para pejabat yang akan menyelenggarakan pemilu. Ya, mungkin pesan saya pribadi ketika para pejabat ini, Bapak Gubernur atau Bapak siapapun Bapak pejabat yang akan melaksanakan pemilu, mungkin Bapak ketika memberitahu kepada alim ulama yang lebih tahu, bahkan berkerumunan hanya untuk berantusias dan memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan inilah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW diganjar 10 kali lipat, dan memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Inilah kebaikan dan syariat Islam. Akan tetapi kenapa Bapak ketika pemilu dan buat keuntungan Bapak pribadi, Bapak membolehkan untuk pemilu dan bisa saja berkerumunan dan mengundang orang lebih banyak lagi, bahkan lebih banyak dari yang berantusias kepada Al-Habib Muhammad Rizik.
as-sihat. Pokoknya Ya, mudah-mudahan pesan saya, ya, ketika Bapak melarang, pemilu pun mungkin bisa diundur atau bisa. dibatalkan dan nanti dilanjutkanlah ketika virus corona telah selesai, karena memang inilah virus corona yang terdampak bahkan bukan di Ya pasti. di Indonesia saja, di seluruh pun dunia. kita- Jadi ya buat para elit politik, buat politikus, buat pejabat, pejabat. semoga saja kalian bisa menerapkan peraturan seadil-seadil mungkin. Seadil-adil mungkin. Kalau misalkan tidak boleh. Ya. Jangan cuma tidak boleh buat Ya. masyarakat kecil, boleh buat masyarakat besar. Jadi ada timpang siur gitu. Ya, Semoga betul. keadilan di negeri kita ini Amin. semoga terlaksana Amin. dengan baik. Politikus semakin Ya. jujur, tidak ada korupsi, Ya. tidak ada yang koruptor gitu kan. Iya, betul. Semoga saja Indonesia menjadi baik. Oke? Iya, amin. Satu pesan buat subscriber. Nah, ingat, ini pesan subscriber. Pokoknya jangan lupa Jangan lupa lonceng gratis, lonceng gratis. subscriber gratis. Ya, Ya, karena subscribe itu gratis. karena subscriber gratis, Maka subscribe sebanyak-banyaknya. Kalau bisa satu orang bukan cuma punya satu akun, tetapi 10 akun atau lebih. Jadi pesan yang dapat saya ambil dari best friend saya, dari teman saya Rido ini, bahwa yang pertama kita harus berantusias, Ya. berantusias dalam penyambutan para tokoh Para tokoh, agama, khususnya Habib gitu kan. Tidak ada kata-kata mencela, Ya, mencela, menghina, menghina. perbanyak selawat. Nah, karena gini ya, pernah saya mendengar antum katanya antum memulia-muliakan, mendamba-dambakan seorang manusia dengan orang manusia. Kita memuliakan belum tentu mempertuhankan, terkecuali kita mempertuhankan. Itu yang dipermasalahkan. Ingat, kita bukan mempertuhankan, memuliakan Al-Habib atau Al-Alama, Habib Rizik atau yang para ulama lainnya. Kita bukan mempertuhankan, akan tetapi memuliakan, hakikatnya kita memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Dan juga kita memuliakan orang yang berilmu. yang berilmu. Maka itulah orang berilmu harus kita muliakan. Jadi buat kalian, stoplah hina-hinaan Ya. kepada tokoh agama. Apalagi tokoh agama kan tokoh yang paling Ya, sakral gitu, tokoh yang paling istilahnya Ya. kalau menurut saya paling utama. paling gitu. utama, betul. Ya, betul, Hab. Karena ketika kita sebelum mungkin ada syariat, ada hakikat, Hab, ya, betul. Benar. Jadi Ya. jangan sekali-kali Iya. Anda menghina, apalagi mendiskriminalisasikan Iya, ulama. betul. Betul. Ingat, Ingat, kita subscribe. ibadah Ibadah. kepada Allah. Allah. Ketika kita tidak ada perantara atau syariat dari Ustadz, Al-Habib, para ulama, kita tidak sampai Tidak ibadah sampai. kita kepada Allah. Maka jangan mengandalkan hakikat. Kita perlu syariat. Berdoa tanpa kita dibarengi ikhtiar dengan syariat atau dengan kerja apalah itu syariat, tidak akan menghasilkan uang atau duit. Maka kita harus syariat hakikat. Ingat, syariat hakikat. Buat menciptakan duit. Ya, buat menciptakan duit ya, dan buat kita sampai hakikat kepada Allah. Makrifat. Ripat. Jika pokoknya jangan lupa subscribe. Terus dukung channel ini. Pastikan kalian like, comment, share, pokoknya follow juga Instagram saya HPPHab12. Dan Rido Ilahi 1717. 17 pokoknya 17 di follow biar follower kita banyak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ngopi dulu kita.